Salam Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Marilah kita memulai kegiatan katekese dan penyuluhan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu lah kami dapat dipertemukan kembali di jalur online ini. Berkatilah segala kegiatan kami ini, terutama kami mendalami firman dan sabda-Mu, serta pengajaran-pengajaran-Mu, agar kami selalu dapat merenungkan, melaksanakan, dan yang paling utama kami menjadi contoh teladan bagi semua orang, karena kami Engkau pilih menjadi murid-murid-Mu, menjadi putra-putri-Mu, menjadi Kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan selalu mewartakan firman dan sabda-Mu untuk kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan bagi semua orang. Bapa yang bertata dalam surga, semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, Ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Baik Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita bacaannya memang saya ambil dari bacaan khusus bagaimana kita menjadi murid-murid Kristus yang merdeka. Karena dalam pemuritan atau menjadi murid-murid Kristus itu kita perlu dua perikop kitab suci ini. Maka saya tadi mengambilnya dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus Nah, itu bisa dibuka di bab 2 ayat 19 sampai 22 Kamu dibangun di atas dasar para rasul. Mengapa saya mengangkat tema ini? Memang tema khusus bukan menggunakan bacaan hari ini. Ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa sebagai murid-murid Kristus, kita dibangun atas dasar para rasul. Nah, bacaan ini merupakan suatu hal yang harus kita pakai sebagai murid-murid Kristus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
Nah, ini ditekankan oleh Rasul Paulus kepada kita yang sudah dibaptis menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristiani, bahwa kita bukanlah orang asing dan pendatang. Nah, kalau kita menjadi orang asing dan pendatang, berarti kita adalah orang-orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus. Nah, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Maka kita adalah sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi jelas, ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi murid-murid Kristus, ya, menjadi ciptaan baru dan memperoleh karunia keselamatan. Nah, kita dibangun atas dasar para rasul, maka kita mendapat iman warisan dari para rasul. Jadi kita bukanlah orang-orang asing dan kita bukanlah orang pendatang. Kita adalah warga kerajaan surga dan kita adalah anggota keluarga Allah. Ya, dan kita sewarga dengan orang kudus. Maka kita harus tahu bahwa persekutuan para kudus itu adalah sesuatu persekutuan di mana kita adalah anggota jemaat Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Nah, ini untuk mengingatkan kembali bahwa kita ya dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Nah, maka gereja yang apostolik itu atau gereja yang dibangun di atas dasar para rasul, di mana Kristus adalah kepalanya, dan juga atas para nabi. Ya, mengapa para rasul ditekankan dulu oleh Rasul Paulus? Karena rasul-rasul ini adalah orang yang mendapatkan pengurapan oleh Roh Kudus dan dia hidup bersama Yesus Kristus, atau mereka hidup bersama Yesus Kristus. Dan para nabi dan ajaran-ajaran nabi sebelumnya adalah ajaran-ajaran yang memang harus diikuti karena kita adalah pengikut Kristus Yesus. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, kata batu penjuru itu berarti Kristus Yesus adalah ya yang paling utama. Dialah buah sulung itu. Ya, seperti kita dengar bacaan kemarin itu, Yesus Kristus adalah yang sulung. Nah, yang sulung itu berarti yang paling utama. Dialah utama dan yang paling utama. Maka Kristus Yesus sebagai batu penjuru, di atas dia tumbuhlah seluruh bangunan. Ya. Artinya di atas dia tumbuhlah seluruh bangunan. Kata bangunan itu adalah gereja. Ya. Baik gereja secara pribadi maupun gereja secara umum, secara universal. Yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Jadi kita adalah kenisa Roh Kudus, bait kudus Allah. Ya, yang rapi tersusun. Kata rapi tersusun, secara jasmani, rohani dan jiwa kita adalah milik Kristus. Dan kita adalah orang yang menjadi ciptaan baru, dikuduskan karena sakramen pembaptisan yang kita terima. Ya, siapa yang memberikannya? Tuhan sendiri. Bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Maka ya Tuhan sendirilah. Siapakah itu Tuhan? Dialah Yesus Kristus. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, ini merupakan suatu ketetapan yang luar biasa. Mengapa kita harus diingatkan sebagai murid-murid Kristus? Kebanyakan di antara kita menganggap diri kita orang asing di antara kelompok kita. Ya. Terkadang kita menjadi pribadi-pribadi yang ya mengasingkan diri, padahal kita bukanlah orang asing atau pendatang. Ya. Kita adalah milik Kristus. Bukan lagi aku yang hidup di dalam diriku, tetapi Kristus Yesuslah yang hidup di dalam diriku. Maka sebagai orang yang hidup dalam Kristus Yesus, kita harus bertekun, kita harus bersuka cita, kita harus hidup damai dan hidup sejahtera. Ya. Jadi bertekun, bersuka cita, hidup damai, dan bahagia itu, serta sejahtera merupakan suatu pilihan dari Allah untuk kita. Mengapa kita orang yang paling berbahagia? Karena kita tahu bahwa Kristus Yesus telah mengungkapkan misteri agungnya, dan dialah Tuhan dan Juru Selamat itu, dan dialah Alfa dan Omega, dialah Roh Kudus itu, yang ya sebagai batu penjuru yang kita ikuti, dan kita ya tumbuh tersusun rapi. Ya. Maka gereja itu punya tata-tata laksananya, punya hierarki ya.
punya kelengkapan organisasi yang luar biasa dari dahulu sampai sekarang. Sudah 2000 tahun gereja Kristen itu bertahan. Ya. Mengapa dia bisa bertahan sekokoh itu? Ya. Karena dia disusun atas ya para rasul. Ya, atas dasar para rasul dan para nabi, dan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya, kepalanya. Dan di atas dasar itulah ya kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Maka ya sudah pantasnya dan selayaknya kita bersyukur bahwa kita ketika kita dibaptis, kita menjadi kenisa Roh Kudus. Ya, yang sering disampaikan berkali-kali. Ketika kita dibaptis, kita menjadi putra-putri Allah. Bisa menyebut Allah itu Bapa. Kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi kenisa Roh Kudus. Kita menjadi murid-murid Kristus dan kita memperoleh karunia keselamatan. Karunia keselamatan itu dinampakkan dalam diri Yesus Kristus kepada kita, dan kita sebagai orang Kristen yang percaya ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kita tahu kita harus bersyukur dan sudah sepantasnya dan selayaknya kita wajib melaksanakan kebaikan. Ya, karena kita bukan hidup dalam kelaliman atau kejaliman, tetapi kita hidup dalam ya cinta kasih Allah. Nah, makanya kalau kita tidak hidup dalam cinta kasih Allah, berarti kita ya sudah disesatkan oleh dunia ini, oleh iblis, ya, oleh nafsu diri kita sendiri. Ya, jadi ada 3 hal yang sering menyesatkan kita itu, ya. Yang pertama adalah dunia ini, ya. Yang kedua adalah iblis, yang ketiga adalah hawa nafsu kita, ya. Jadi kita ingat dulu manusia pertama, Hawa, diasut oleh iblis. Karena apa? Dia ingin sama seperti Allah, ya. Karena awalnya sebenarnya karena keinginan dunia atau keinginannya untuk sama seperti Allah. Kalau seandainya dia tahu janji Allah itu dan dia setia kepada janji Allah itu, dia tidak akan mengikuti keinginan dagingnya itu untuk sama seperti Allah, padahal dia diciptakan ya oleh Allah, tetapi dia ingin sama seperti Allah. Nah, ini merupakan suatu kesengsaraan. Ya. Karena apa? Ya. Karena dia melaksanakan ya keinginannya sendiri. Ya. Sedangkan dorongan iblis itu adalah merayunya, karena iblis sudah tahu bahwa dia tidak akan bersama-sama dengan Allah lagi karena dia sudah mengutuki dirinya. Ya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, ini merupakan suatu ketetapan yang luar biasa. Ya. Mengapa ini disampaikan kepada Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus? Karena kita harus tahu sebagai murid-murid Kristus, kita harus bersikap setia. Ya, nanti kita akan mendalami Injil yang kita baca tadi, karena ada seorang rasul yang lalu ya tidak mengikuti kehendak Allah, tapi mengikuti kehendak dirinya sendiri. Nah, itulah keinginan tadi. Dosa keinginan. Ya. Kemudian ada dosa rayuan, selanjutnya adalah dosa nafsu kita sendiri, hawa nafsu. Nah, dorongan-dorongan itu membuat kita tersesat, sehingga kita menjadi pribadi yang rapuh. Kita tidak lagi tersusun rapi, tapi kita berantakan. Ya, maka iman kita kalau berantakan, apa akibatnya? Kita menjadi pribadi yang letih, lesu, lunglai, dan akibatnya lama-lama hidup rohani kita menjadi hampa. Ya, kita bukan haus tetapi hampa. Ya, kita menjadi pribadi yang terombang-ambingkan oleh keadaan situasi dunia ini. Nah, makanya pikiran kita kalau kita hanya arahkan kepada keinginan dunia, akibatnya kita akan tersesat. Karena keinginan dunia itu berbeda dengan keinginan surgawi. Keinginan surgawi adalah melaksanakan kehendak baik karena Bapa adalah yang maha baik. Tetapi kehendak dunia adalah melakukan tipu-tipu, melakukan muslihat, trik untuk bisa ya menguasai atau dikuasai. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai murid-murid Kristus kita terjebak di situasi itu, situasi dunia. Ya. Makanya Yesus katakan hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, itu sudah disampaikan Yesus berkali-kali dan kita sudah baca berulang-ulang. Ya. Karena apa? Ya. Iman kita itu hanya sebesar biji sesawi, maka harus tumbuh, dan yang menumbuhkan itu adalah Tuhan Allah. Maka kita bersandar kepada Tuhan Allah. Nah, memang keinginan dunia ini ya itulah yang sering menyesatkan murid-murid Kristus. Kita adalah murid-murid Kristus, pengikut jalan Tuhan, ya. Maka kita harus tahan terhadap
keinginan daging itu, keinginan dunia itu. Ini yang sering menyesatkan kita. Nah, kemudian ya jelas rayuan iblis, ya. Ini adalah suatu godaan yang memang ya itu sudah menjadi hal yang sewajarnya. Iblis saja menggoda Tuhan Yesus, ya. 3 kali Yesus dicobai oleh iblis, ya. Bayangkan, iblis saja mencobai Tuhan. Nah, itulah mengapa dia menjadi makhluk yang terkutuk, karena dia mencobai Tuhan Allahmu. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu, ya. Jadi dia mencobai Tuhan Allah terus-menerus, ya. Dia sudah kalah, tetapi dia tidak menginginkan manusia untuk bersama-sama tinggal di Firdaus, di kerajaan surga bersama dengan Allah. Maka dia merayu Hawa, dan akibatnya Hawa, ya, karena sudah melakukan 3 dosa tadi, ya, keinginan dagingnya atau keinginan dunia itu, kemudian akibatnya dia melaksanakan, ya, rayuan iblis. Kemudian dia lalu, ya, mengikuti nafsunya, sehingga Adam pun terjebak dalam situasi itu. Dan akibatnya Adam mengikuti juga, ya, keinginan dagingnya itu, keinginan dunia, kemudian keinginan, ya, atau rayuan iblis, dan akibatnya, ya, karena melalui perantaran Hawa, kan, maka dia saling menyalah-nyalahkan. Kalau kita baca kitab Kejadian, ya, perempuan yang kau berikan di sebelah aku ini, dialah yang merayuku. Lalu, ya, Allah bertanya kepada Hawa, ya kan, ular yang, ya, ada di sinilah yang merayuku. Nah, jadi, ya, saling salah menyalahkan. Kita sering salah menyalahkan. Mengapa? Karena kita keinginan daging kita, keinginan dunia kita. Kita selalu menggunakan perspektif, ya, atau cara pandang kita sendiri untuk membuat kebaikan, dan kebaikan itu, ya, kita anggap sebagai sesuatu hal yang harus dibalas. Padahal kebaikan itu sudah sepatas dan selayaknya, karena kita adalah pengikut Kristus, ya. Yang jahat ya bisa berbuat yang baik, kata Yesus, apalagi kita. Kita kan sudah sepantas dan selayaknya melakukan kehendak baik. Kalau kita melakukan kehendak jahat, berarti kita sudah tersesat. Kita mengikuti keinginan daging atau keinginan dunia kita. Kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita mengikuti rayuan iblis itu tadi. Nah, inilah yang terjadi di dalam diri kita sebagai murid-murid Kristus. Makanya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesius ini mengingatkan, kita bukan orang asing atau pendatang. Ya, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Ditekankan seperti itu. Kalau kita melakukan kehendak dunia ini, melaksanakan kehendak dunia ini, kita adalah orang asing dan pendatang. Kita ini bukanlah orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ini saya ulangi lagi, ya. Melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Maka sudah sepantas dan selayaknya lah kita mengikuti kehendak Allah. Kalau kita melawan kehendak Allah, berarti kita tersesat. Kalau kita tidak melaksanakan kebaikan, berarti kita sudah menyimpang dari jalan Allah. Kalau kita tidak melakukan kasih, berarti kita sudah melawan Allah. Nah, itu yang dilakukan iblis. Karena apa? Karena dia melawan Allah. Dia melawan Sang Cinta Kasih, Sang Firman, Sang Sabda. Dia melawan Tuhan Yesus Kristus, bahkan dirayunya. Ya, dia dirayunya luar biasa. Ya, berubahlah batu ini menjadi roti. Ya kan? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman yang keluar dari Allah, atau yang keluar dari, ya, mulut Allah. Nah, itu hidup yang sesungguhnya. Ya, kalau hidup di dunia ini karena daging, ya, makanya kita membutuhkan roti, makanan dan sebagainya, pakaian dan sebagainya. Ya, tetapi kalau hidup bersama Allah, yang paling utama atau membahagiakan adalah firman dan sabda Allah. Itulah yang menjadi hidup, karena semuanya berasal dari firman. Maka surat, ya, kalau kita baca Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman. Ya, ini bahkan luar biasa iblis merayu Yesus. Apa yang dirayunya lagi? Ya, makanya tantangan rayuan iblis itu, ya, luar biasa. Apa yang dilakukannya? Ya, jika kamu menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah itu, maka malaikat-malaikat akan, ya kan, menyambutmu, ya kan? Jadi kakimu tidak terantuk batu, atau, ya, tetapi tidak, ya. Yesus katakan, ya kan,
Jelas, ya. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, kan. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Nah, ya. Dia melakukan yang luar biasa, menyembah. Jika kamu menyembah aku akan berikan semua kekuasaan dunia ini. Wah, itu rayuannya luar biasa nih. Ini sering terjadi, merayu diri kita. Nah, ini memang kita bergulat harus menghadapi itu. Ya. Makanya Yesus bilang, "Enyahlah engkau iblis, karena engkau, ya kan, mencobai Tuhan Allahmu." Ya kan? Bayangkan menyembah. Makanya perintah Allah yang pertama itu kan jangan menyembah berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, murid-murid Kristus jika melalaikan perintah ini akibatnya fatal. Maka kita tersesat dalam situasi. Kita bisa refleksi hidup batin kita, rohani kita pada hari ini. Apalagi di tempat retret ini kita kan panjang merefleksikannya. Mungkin yang hidup dalam kesesatan, dendam, ingin balas dendam, marah, jengkel, ya kan? Ya, pokoknya segala emosi, ya. Mengapa bisa seperti ini? Mengapa ini terjadi dan sebagainya, ya. Dan kita bahkan berhitung-hitung dengan Allah, kan? Mungkin banyak di antara kita berhitung-hitung dengan Allah. Saya rajin ke gereja, rajin berdoa, bisa seperti ini. Kita lupa ada 3 rayuan itu yang akan terus-menerus dirayu. Ya kan? Itu dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, kan? Ya. Jelas. Ya, rayuan kedagingan, kemudian rayuan, ya, iblis sendiri adalah, ya, karena iblis itu dia merayunya gampang, ya kan? Kemudian rayuan apa lagi? Ya, rayuan hawa nafsu tadi itu. Nafsu kita. Ya, kita mau disembah, ya kan? Karena kan sering kita ingin disembah padahal bukan kita, ya, yang disembah. Harus menyembah Tuhan Allah. Merasa kita hebat, kita jago dan sebagainya. Dan akibatnya kita tersesat. Nah, itulah hal-hal yang menyesatkan kita. Maka, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini mengingatkan kembali, di atas dia pula lah kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Nah, ini dia. Ya, bagaimana kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus kalau kita tidak, ya, melawan, ya, 3 hal tadi itu. Ya. Maka kita harus lawan itu 3 hal itu. Kata lawan itu berarti kita harus, ya, mengikuti kehendak Allah, mengikuti Yesus Kristus. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Nah, ini kita lihat Mazmurnya ini luar biasa, kan? Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemahnya dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, mari kita lanjutkan dengan mendalami, ya, Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Ya, nah, ini dia. Yesus memilih dari antara murid-muridnya 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi, kita ini adalah murid-muridnya, tetapi ada yang dipilihnya menjadi rasul. Nah, itulah bagaimana gereja menetapkan, ya kan, umat-umat berjabatan itu. Kita tahu bahwa umat itu kan 3 jenisnya. Yang pertama adalah umat yang berjabatan, umat inti. Umat berjabatan ya itulah dia, pemimpin kita yang ditabiskan, ya, uskup, imam, ya kan, diakon, ya, itu tabisan. Kemudian umat inti, biarawan, biarawati. Mengapa disebut umat inti? Ya, karena dia menjadi orang-orang yang mengucapkan kaul atau janji untuk hidup, ya, seturut kehendak Allah dan meninggalkan keduniaan ini. Meninggalkan keduniaan dia tetap hidup di dunia, tapi maksudnya, ya, dia tidak mengikuti, ya, kedagingan. Kemudian umat awam, ya, semuanya awam awalnya. Ya, awam, ya. Makanya itu dia. Makanya Yesus memilih di antara murid-muridnya 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi kita diangkat menjadi murid-murid Yesus, nanti kita akan, ya, ada yang dipilih menjadi, ya, imam. Ya. Sebelum ditabiskan menjadi imam kan ditabiskan menjadi diakon, imam, ya. Setelah itu
Ya, kalau dia dipilih lagi, dia menjadi uskup. Uskup itu adalah ya pimpinan tertinggi atau tabisan tertinggi, ya. Nah, kita bersatu dalam kolegium para rasul. Nah, kolegium para rasul itu, ya, itulah dia. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu, ya. Wakil Kristus di dunia itulah Paus. Ya, disebut Paus. Ya, Paus itu adalah uskup Roma. Itu sudah ketetapan konsensus bersama. Ya, bahwa ya kolegium itu harus dipimpin oleh wakil Kristus di dunia ini. Ya, wakil Kristus di dunia ya uskup, pimpinan gereja lokal kita. Nah, tetapi pimpinan gereja universal ya Paus, ya. Kemudian dibantu lagi ya banyak jabatan-jabatan di tempat itu, ya. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, jadi tidak bisa kita bantahkan ini. Nah, sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Bapak-bapak yang terkasih, ini suatu hal yang luar biasa dicatat oleh Santo Lukas, si penulis Injil. Ya, sekali peristiwa, kata sekali peristiwa itu berarti peristiwa itu benar-benar terjadi. Ya, Yesus mendaki sebuah bukit, mendaki ya, berarti dia ya selalu melaksanakan ya tradisi atau ritual yang luar biasa mendaki sebuah bukit. Mengapa dia harus mendaki sebuah bukit? Itu menunjukkan bahwa kemuliaan Allah itu harus dipancarkan, harus nampak untuk berdoa, ya. Nah, Lukas mencatat ini berdasarkan kesaksian para rasul, ya. Mengapa Yesus selalu berdoa? Ya, Pak Lulu selalu bertanya, kok Tuhan kok berdoa? Tuhan Yesus kok berdoa? Ya, inilah contoh teladan. Karena yang bisa mengajar orang berdoa itu adalah Roh Kudus. Seperti minggu kemarin. Makanya Yesus mengajar kita berdoa. Kalau Yesus tidak mengajar kita berdoa, kita tidak tahu bagaimana berdoa. Karena berkomunikasi dengan Dia, para rasul bisa berkomunikasi dengan Dia secara langsung karena melihat Dia secara langsung. Tetapi untuk bisa ya mendengarkan atau berbicara kepada Allah, satu-satunya komunikasi adalah doa. Jadi kalau bapak-bapak tidak mau doa, berarti bapak-bapak tidak mau berhubungan dengan Allah. Jadi bagaimana mau mencintai seseorang? Ingat, mencintai itu, ya kan? Maka dalam keluarga itu kan harus berdoa, lalu berkomunikasi. Berkomunikasi, berdoa itu kan berkomunikasi, berbicara dengan Allah. Ya. Jadi tidak ada satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan Allah sekarang ya melalui doa. Ya. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih, ya, sama di keluarga kan. Kalau kita mau hidup bahagia itu yang pertama kita lakukan berdoa, berkomunikasi, berdiskusi, bersukacita dan berbahagia ya. Nah, sekarang bapak-bapak harus melaksanakan itu. Walaupun bapak-bapak terpisah dengan keluarga bapak-bapak harus berdoa. Kemudian berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi? Ya, sekarang luar biasa media, ya. Sudah tidak jauh lagi lah, ya. Kemudian berdiskusi. Ya. Karena ada media sekarang, media komunikasi, bapak-bapak mudah berkomunikasi. Ya kan? Lalu berdiskusi. Ya, anaknya mau SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana ya. Walaupun bapak-bapak berada di tempat retret ini. Selanjutnya, apa yang bapak-bapak laksanakan? Ya, setelah berkomunikasi, ya, bersukacita. Nah, marilah kita bersukacita. Jangan kita hidup berduka cita. Bersukacitalah kita, karena kita masih hidup, masih diberikan napas kehidupan. Selanjutnya kita berbahagia. Nah ini. Nah, sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa, semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bayangkan, semalam-malaman. Makanya berdoa itu, ya, banyak orang tidak paham berdoa itu bukan memohon. Ya, kalau kita sebagai umatnya, sebagai anak-anak Allah memohon. Kalau Yesus berkomunikasi, berbicara. Karena Allah dan anak itu adalah satu. Bapa dan anak itu adalah satu. Nah, ini adalah contoh teladan yang diwariskan. Jadi Allah ya mengungkapkan misteri agung bagaimana berkomunikasi dengan Dia ya dengan berdoa. Jadi bapak-bapak yang terkasih itu hanya diungkapkan kepada orang-orang Kristen.
dan juga orang-orang yang beriman ya. Ya semuanya berdoa. Jadi semua orang, apalagi orang Kristen, makanya sudah sepantas dan selayaknya kita sebagai orang Kristen wajib berdoa. Kalau kita tidak menyandarkan diri kepada kehendak Allah, ya tidak bisa. Nah, sering kita mungkin berdoa ingin memaksakan kehendak kita yang sebenarnya kehendak itu adalah keinginan daging, keinginan dunia. Bahkan mengikuti keinginan iblis atau keinginan nafsu kita. Lalu keesokan harinya ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi ketika sudah ya dipilih menjadi murid-murid, mereka dipilih menjadi rasul. Atau bahasa keren sekarang ya uskup. Ya uskup itulah rasul. Tapi bahasa kerennya ya, karena rasul itu ya waktu zaman Yesus, tetapi karena iman warisan para rasul itu diwariskan terus-menerus, ya tongkat estafet kepemimpinannya itu ya diteruskan oleh para uskup. Nah, lalu siapakah mereka yang dipilih itu menjadi rasul? Jadi kalau kita bilang ya ada 12 murid utama, yaitulah 12 rasul, ya kan? Kalau kita bilang murid ya memang pada prinsipnya ya mereka adalah murid. Ya, murid menjadi rasul. Rasul pastilah murid. Ah, begitu. Jelas ya? Bapak-bapak yang terkasih. Nah, mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus. Jadi Simon itu diberi Yesus namanya diganti Petrus atau Kepas, batu karang. Nama aslinya adalah Simon. Andreas saudara Simon. Andreas saudara Simon, jelas Andreas itu adalah saudara kandung Simon. Ya. Nah, ini jelas. Ya. Yakobus dan Yohanes. Nah, Yakobus dan Yohanes ini adalah bersaudara. Ya. Kalau kita tarik ya silsilahnya dia adalah saudara sepupu ya. Petrus dan Andreas, ya kan? Dia anak Zebedius. Nah, tapi Lukas mencatat langsung saja. Mengapa Lukas mencatat Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon? Nah, ini ada mungkin riwayatnya karena ya catatan ini diberikan oleh para rasul, lalu kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Lukas. Ya, bahwa betul Andreas itu adalah saudara kandungnya Simon. Nah, ini untuk menjelaskan ya. Karena banyak Simon ya. Banyak Simon ya. Nah, jadi jelaslah di situ. Ya. Selanjutnya Filipus dan Bartolomius. Nah, Filipus dan Bartolomius kita tahu Filipus itu adalah nelayan, lebih tepatnya dia asisten nelayan lah. Sedangkan Bartolomius itu atau yang disebut Nathanael itu adalah seorang petani, ya, seorang petani. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, ini merupakan suatu ketetapan yang luar biasa. Berikutnya Matius dan Thomas. Nah, Matius, ya, yang merupakan salah satu penulis Injil yang memang rasul. Dia murid, dia rasul. Kalau Lukas dan Markus dia murid, ya. Nah, jadi jelas. Nah, kemudian ada yang menulis Injil, ya, juga Yohanes. Nah, jadi Yohanes dan Matius ini adalah rasul. Dia murid, dia rasul. Kemudian Yakobus anak Alpeus. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa Yakobus itu ada yang Yakobus anak Zebedius atau saudaranya Yohanes, ada yang Yakobus anak Alpeus. Karena ada beberapa Yakobus, ada Yakobus saudara sepupunya Yesus. Ya, mengapa? Karena nama itu bisa bertepatan sama karena mereka memilih nama itu, ya kan? Sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Jadi, ya, Injil ingin mencatat atau ingin membedakan ini supaya jangan orang lalu bilang persepsinya orang yang sama, berbeda. Ya. Makanya kalau surat Yakobus itu adalah Yakobus saudaranya sepupunya Yesus atau uskup yang menggantikan Petrus. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan salah kaprah lagi. Nah, begitu juga dengan Yohanes. Mengapa selalu Yohanes saudara Yakobus? Untuk membedakan dengan Yohanes saudara sepupunya juga Yesus, anaknya Elisabet. Maka Yohanes itu disebut Yohanes Pembaptis. Ya. Itu gelarnya pembaptis karena dia membaptis orang dengan air. Tetapi
yang membaptis dengan darah dan roh adalah Yesus Kristus. Ada 3 ya yang memberikan kesaksian, air, darah, dan roh, ya kan? Maka jelaslah di situ, ya. Ada orang yang dibaptis dengan air kudus, ya, atau air, atau ya benda cair, ya pasti air lah kan. Ada yang dibaptis dengan darah, ada yang dibaptis dengan roh. Nah, jadi dibaptis dengan darah ya udah jelas, ya. Maka rahmat ilahi itulah sakramen. Maka bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini sudah jelas bahwa ya itu untuk menegaskan bahwa air, darah, dan roh adalah suatu karunia dari Allah sendiri untuk kita sebagai murid-muridnya bertekun dalam iman dan setia supaya kita tidak tersesat mengikuti kedagingan kita atau keinginan kita atau mengikuti ya rayuan iblis, godaan iblis, lalu mengikuti ya nafsu kita, ya. Memang ya keinginan dunia atau keinginan daging itu ya kan berasal dari dunia. Ya, tapi keinginan nafsu sendiri itu juga ada. Ya, itu harus dibedakan, ya. Jadi 3 hal itu juga makanya kita diberikan ya kesaksian air, darah, dan roh supaya kita menjadi kuat untuk menghadapi 3 godaan yang berat itu. Dunia atau keinginan tadi itu, ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah godaan iblis, yang ketiga adalah nafsu kita sendiri. Nah, berikutnya ya, ada Simon yang disebut orang Zelot. Nah, Simon yang disebut orang Zelot ini ya jelas untuk membedakan Simon Petrus. Nah, makanya namanya nih banyak yang kembar nih murid-muridnya. Ya. Kita tahu juga Yohanes, Markus yang penulis Injil atau murid Yesus juga yang murid langsung dari sebenarnya murid langsung dari Paulus, tetapi dia menjadi murid langsung lagi kepada Petrus. Nah, itu juga Yohanes, tapi dia disebut Markus. Nah, itu untuk membedakan ya, supaya kita jangan sampai salah. Kemudian Yudas anak Yakobus. Nah, ini ada juga Yudas anak Yakobus. Nah, beberapa Yudas. Ada Yudas saudara Yesus juga, ya, atau saudara sepupunya Yesus yang menulis surat Yudas. Nah, ini biasanya disebut Yudas Tadius, tetapi di sini ditulis Yudas anak Yakobus. Berarti bapaknya namanya Yakobus. Nah, bayangkan Yakobus saja udah beberapa nih namanya di sini, ya. Ada Yakobus saudara Yohanes, ada Yakobus anak Alpius, ini ada Yudas anak Yakobus. Nah, ini bapaknya yang Yakobus. Tadi yang Yakobus yang satu itu adalah anak dari Alpeus. Maka disebut Yakobus Alpeus, ya. Yang ini Yudas Tadius, ya kan, anaknya dari Yakobus. Dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, ini bapak-bapak yang terkasih yang kemudian. Ini sangat halus bahasa Lukas. Lukas ini halus tapi tegas. Ya. Injil Lukas ini ditulis ya karena berdasarkan tata bahasa yang bagus. Ya, karena Lukas itu adalah satu-satunya penulis Injil yang bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Yunani, orang yang tidak bersunat. Ya. Artinya maksudnya ya kata bersunat dan tidak bersunat itu kan. Nah, satu-satunya penulis Injil yang bukan Yahudi ya Lukas. Makanya dia menulis itu dengan sangat halus supaya tidak terjadi yang namanya ya kesalahpahaman. Yudas Iskariot yang kemudian. Jadi sebelum ya ingat ya. Jadi jangan ada yang berpendapat, wah Yudas Iskariot itu sudah ditentukan jadi pengkhianat. Tidak ya. Dalam Lukas sudah dijelaskan nih. Mungkin ada salah persepsi nih. Yudas Iskariot dari lahir atau ketika dipilih Yesus dia sudah ingin berkhianat. Tidak, Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Waktu dia menjadi murid, ditetapkan menjadi rasul pun, dia baik adanya. Tetapi setelah dia ditetapkan, nah, kembali lagi. 3 hal tadi itu. Yudas Iskariot itu mengikuti yang namanya keinginan dunia, ingin ya menjadikan Yesus sebagai raja Yahudi secara dunia, tetapi dia tidak tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, raja alam semesta, raja seluruh ya ciptaan yang diciptakan oleh Yesus sendiri, ya kan?
Nah, itu ya. Kemudian dia ya ikut godaan iblis, ya. Iblis memakai orang-orang yang ingin membunuh Yesus, ya kan? Para imam ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sudah ya itu tadi karena kekuasaan tadi. Nah, lalu mengikuti nafsunya. Ya, karena dia mendapatkan ya sejumlah uang. Nah, itu nafsu tadi tuh. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Nah, jadi ada bukit, ada tempat yang datar. Mengapa Yesus menggunakan bukit? Bukit itu seperti mimbar yang di atas. Makanya gereja itu dibuat lebih tinggi mimbarnya atau lebih tinggi altarnya, ya. Itu untuk menyatakan bahwa kemuliaan Allah itu harus didengarkan dengan seksama, harus dilihat. Ya, maka kalau di gereja Katolik ketika imam ya mengkonsekrat ya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, itu semuanya harus melihat, bukan menunduk. Ya. Nah, itu lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Ini mau menyatakan bahwa kehendak Kristus itu ya kan sama adanya dan semuanya adalah dikehendaki Allah. Jadi perumpamaan satu talenta itu mengingatkan kita bahwa kehendak Allah itu adalah kehendak yang satu, kudus, kehendak untuk semua, Katolik, universal, dan diberikan kepada ya para rasul apostolik. Nah, ini harus dipahami konsepsi dasar ini. Nah, inilah penyusunan bagaimana Yesus menetapkan gerejanya itu, menetapkan struktur-struktur hierarkinya. Ya. Nah, ada gereja-gereja yang berkembang eklesiologinya, nah itu terserahlah. Tetapi pada permulaannya seperti inilah, gereja itu ditetapkan oleh Yesus Kristus karena Yesus Kristus adalah kepala gereja. Nah, inilah ya. Dia menetapkan para rasul itu sebagai pemimpin-pemimpin umat nantinya yang menggembalakan umat beriman. Nah, kitalah domba-dombanya itu. Nah, jadi seperti itu. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem. Ya, jadi bapak-bapak yang terkasih, ya ada murid-muridnya dan orang banyak. Jadi pengikut Yesus itu jelas, ya para rasul, ya lalu para murid, lalu orang banyak. Ada 3 kelompok, sama seperti kita. Ya, umat Allah itu kan terdiri atas 3 kelompok. Umat berjabatan, ya kan? Umat inti dan umat awam. Nah, kata orang banyak ini kan jelas, ya. Mengungkapkan bahwa struktur gereja itu sudah diciptakan oleh Yesus sendiri. Nah, yang datang dari mana? Dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, ya kan? Dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Nah, mendengarkan dia. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kalau kita ingin disembuhkan dari penyakit, kita harus mendengarkan dia. Mendengarkan suara Allah. Ketika kita sudah memohon, berdoa, kita harus mendengarkan suara roh itu. Mendengarkan Yesus itu, mendengarkan Allah itu. Makanya butuh yang namanya permenungan, refleksi, ya. Jadi jangan selalu menyalahkan kondisi. Wah, kita seperti ini nih, padahal kita sudah berbuat baik. Mengapa Allah tidak memperhitungkan kebaikan kita? Nah, itu sama seperti orang Farisi yang berdoa. Ya kan? Ya Allah, ya kan? Aku bersyukur tidak seperti pemungut cukai yang di belakangku itu. Nah, itu sering. Doa kita tuh apakah doa yang sungguh-sungguh berasal dari mencintai Allah, ya, atau menjadikan Allah itu ya hanya semacam tempat sandaran untuk meminta terus kan? Memang betul. Ya. Kehendak Allah itu harus diminta. Ya, dicari, diketuk. Tetapi sering kita melakukan permohonan-permohonan yang tidak berkenan. Ya, ingin buat orang sengsara, ingin buat orang mati, ingin buat orang susah. Ya, tidak bisa dikabulkan oleh Allah. Masa kamu minta kalajengking lalu dikasih kalajengking? Tidak. Kamu minta kalajengking ya pasti dikasih roti. Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, jika kamu minta kehendak bebas, bapak-bapak minta kehendak yang ya jahat, ya tidak akan dikabulkan oleh Allah Bapa di surga. Ya. Wah, jadi tiba-tiba wah, doa saya sudah dikabulkan, musuh saya sudah sakit, sudah KO. Ya kan?
sudah mati. Wah, ini kan banyak gitu tuh menganggap diri kita bisa menghakimi. Tidak. Ingat, itu bukan karena kehendak Bapa di surga. Ya, mungkin dia meninggal bukan karena sumpah serapah bapak-bapak terkasih. Mungkin dia sakit, ya kan? Tapi karena kita merasa sok jago, wah, kita mengikuti hawa nafsu kita. Ya, dia sudah menyakiti kita, wajar dia mati. Nah, ini jangan-jangan kita sering ngomong gitu kan? Sumpah serapah, kutukan, padahal kita harus menjadi berkat. Dan kita tidak bisa menghakimi. Ya. Ini sering nih terjadi dengan mulut kita nih, anak-anak Tuhan nih. Ya, mengutuki orang. Mengutuki orang yang berbuat jahat. Ya tidak. Tak selai rambut pun tidak dihitung oleh Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di lehernya digantung batu kilangan. Kita percaya Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Ya. Nah, jadi kita tidak meminta Allah untuk menghukum orang, karena penghukuman itu hanya diberikan oleh Hakim Agung Yesus Kristus. Ya. Jadi sering kita meminta doa kita, ya. Itu lalu kita berdosa kembali. Ya Tuhan, biarlah dia mampus misalnya. Karena dia sudah membuat saya berada di rumah retret ini. Coba bapak-bapak terkasih, kalau tidak percaya, refleksikan dalam hati bapak. Makanya kita akibatnya hidup dalam kedosaan terus-menerus. Bukan berdoa, kita berdosa. Ya, tetapi Allah tahu, wah, tidak akan mungkin memberikan kalajengking kalau kita minta kalajengking. Nah, ini ya yang perlu disampaikan kita, bahwa kita harus paham bahwa Yesus Kristus adalah cinta kasih. Tuhan adalah cinta, Allah adalah kasih. Ya. Roh Kudus adalah cinta kasih yang melindungi, menghibur kita. Kalau kita hidup tidak dalam cinta kasih, ya pasti akan ada pertanyaan, maka di muka bumi ini kok cinta kasih lalu tidak bisa berkembang? Ya karena kita pengikut Kristus tidak mengembangkan itu. Mengapa kita tidak mengembangkan itu? Karena kita hidup dalam 3 hal tadi itu. Hidup dalam keduniaan, hidup dalam karena kita sudah dicobai oleh iblis, digoda iblis, berikutnya kita hidup dalam nafsu kita. Ya. Jadi kita bisa lihatlah, saksikan itu, ya. Nah, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Nah, jelas. Kalau kita mau mendengarkan Yesus, kita akan disembuhkan dan dipulihkan dari sakit kita. Karena yang bisa memulihkan dosa kita hanya Yesus Kristus. Hanyalah Allah Bapa di surga. Dialah Roh Kudus. Jadi tanpa itu kita tidak bisa disembuhkan. Maka disembuhkan dari sakit itu bukan hanya sakit jasmani. Orang ini sering salah kaprah. Makanya ya Yesus katakan, apa sih susahnya? Angkatlah tilam dan berjalanlah. Ya kan? Tidak susah. Tapi itu susah dikatakan oleh orang-orang. Kita mau tuh orang tuh susah terus. Ya. Yang senang menjadi susah. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya kan? Nah, itu yang terjadi dalam hidup kita, dan akibatnya ya kita tidak berkembang. Kita menjadi pengikut Kristus yang kerdil dan semakin tersesat, dan kita mengikuti Yudas Iskariot. Ingat ya, bahwa Bapak yang terkasih, kita ini bisa menjadi Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot pada awalnya adalah baik, ditetapkan menjadi rasul. Ya, jadi kita ini harus berjuang sampai akhir, kata Rasul Paulus. Aku melatih tanganku untuk meninju, aku melatih kakiku untuk berlari, bukan untuk mahkota yang panah, tapi mahkota yang selamanya. Itulah kerajaan surga. Nah, ini dia. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Nah, ini ya. Jadi kalau kita mau dibebaskan dari roh jahat, kita harus mau hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan dengan dihapus dosa-dosa kita. Yang bisa menghapus dosa kita ya adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri, Yesus sendiri. Roh Kudus sendiri yang bisa menghapus dosa kita. Maka kita butuh sakramen pertobatan, tanda rahmat ilahi untuk memulihkan kita. Nah, kalau kita tidak menerima itu ya kita akan sulit untuk berjuang. Ya, karena dosa-dosa itu akan terus menggerayangi dan menggerogoti kita, ya. Memang bekasnya itu akan membuat kita
paham bahwa dosa itu memang merusak hubungan kita dengan Allah. Maka pendamaian akan dosa itu adalah Yesus Kristus yang rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Nah, jadi bukan karena iman kita diselamatkan, tapi Yesus Kristus. Jadi jangan kepedean, wah kita rajin ke gereja, rajin berdoa, tetapi kalau kita tidak, ya, bukan karena jasa kita tadi itu, kita merasa rajin ke gereja, itu sudah sepantas dan selayaknya. Ya, karena kita adalah pengikut Kristus. Ya, amal kita itu, ya, atau kehendak baik kita itu berasal dari kehendak Bapa. Ya, makanya kita, ya, sudah diberikan karunia keselamatan. Ya, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ya, silakan saja ada yang ingin melepaskan menjadi anak-anak Allah, ya, menjadi murtad, menjadi, ya, tidak lagi menjadi murid-murid Kristus, tidak lagi mau, ya, menjadi Kenisa Roh Kudus, kan? Jadi ingat, ya, itu karena kitanya, apakah kitanya mau, ya kan? Karunia keselamatan sudah diberikan kok. Maka tadi bahasa kerennya KTP surga. Itu tadi surat kepada jemaat di Efesius itu, surat Rasul Paulus itu kan jelas. Kita adalah, ya, sewarga dengan orang kudus dan warga, ya, kerajaan Allah. Jadi kurang apa lagi Bapak-bapak yang terkasih? Apa yang kita cari di muka bumi ini? Ya memang itulah himpitan-himpitan itu. Kalau kita tidak menerima firman itu di lahan yang subur, ya sakitlah kita. Kita ini kan hidup maunya, ya kan, firman itu lalu tumbuh di dalam hati kita yang gersang, yang, ya, lebih parah kalau di jalan, kan. Menerima firman itu lalu iblis membawanya, kan. Ada yang tumbuh di batu, ya di batu sebentar saja. Ya. Lalu yang sering terjadi, ya, kita dihimpit oleh semak duri. Nah, semak duri itu adalah kekhawatiran dunia yang membuat kita tidak berkembang dalam iman. Ya. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia. Nah, kata berusaha menjamah dia. Nah, kita, ya, doa dan firman, ya, sering kata, ya, beberapa kali saya selalu sebutkan, kita ini, ya, hidup rohani kita itu harus duit, doa dan firman, usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Nah ini, orang-orang itu berusaha menjamah dia. Maka kita terus berusaha, terus melayani, ya. Karena apa? Supaya kita tetap berada di dalam dia. Ya. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia karena daripadanya keluar suatu kuasa. Nah itu, hanya dari kehendak Allah lah. Kuasa Allah lah. Maka usaha dan pelayanan itu untuk, ya, selalu dijamah oleh, ya, kehendak Allah. Ya, maka kita harus berusaha pelayanan, ya, usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Ya. Selanjutnya, ya, iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Kemudian, ya, T-nya adalah tabah dan setia mengikuti Yesus Kristus memanggul salib kita. Nah itu. Ini kan ada guyonan TikTok, ya kan? Kita berdoa, ini kelompok doa berdoa. Dia berdoa, Bapa, katanya kan, supaya orang miskin diberi makan, katanya kan, supaya orang miskin tidak sakit. Nah, lalu tiba-tiba doa ini dijawab. Ya, mungkin sudah sampai TikToknya kepada bapak-bapak terkasih, ya. Ya, bagus itu TikToknya itu. Itu adalah refleksi kepada kita sebagai orang Kristen. Kita berdoa, minta yang baik. Tetapi kita tidak melaksanakan kehendak baik. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapa di surga. Kan begitu. Ya kan? Jadi ketika Tuhan bilang, ya kan, juallah semua hartamu. Lalu ada satu pendoa katakan, semuanya ya Tuhan. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Pendoa yang berikutnya dia bilang, wah itu hantu tuh katanya. Ini. Jadi jangan-jangan kita berilusi atau bahkan delusi, ya. Kalau ilusi itu berhayal sesuatu, tapi delusi itu melihat sesuatu. Jadi jangan-jangan ya seperti itulah iman kita itu. Itu kritik yang luar biasa kan. Ya. Nah, jadi kita ya hanya berteori saja, ya kan. Makanya ya
harus kita laksanakan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Memang himpitan dunia ini luar biasa. Karena dunia ini begitu licik ya. Makanya kita harus cerdik. Ya. Jangan sampai disesatkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu ingin merusak terang itu. Ya. Kamu adalah terang dunia. Kalau terang itu mati, bagaimana menghidupkannya? Ya, yang bisa menghidupkannya adalah Tuhan Allah. Kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu hambar, bagaimana lagi mengasinkannya? Jadi kalau kita hidup itu suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan. Ya, itu sudah disampaikan ya wahyu kepada Yohanes, kepada jemaat di Laodikia. Nah, kuasa daripadanya keluar suatu kuasa, dan orang banyak itu berusaha menjamah dia karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Nah, jelas. Jadi jelas ketika orang mau mendengarkan dia, ya kan? Jadi awal berdoa, mendengarkan. Kita mungkin berdoa terus-menerus tanpa mau dengarkan, tanpa mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, doa dan firman itu kan kita harus mendengarkan suara Tuhan. Di mana suara Tuhan itu bisa kita dengarkan? Ya, di dalam kitab suci dong. Jelas itu sudah dituliskan. Ya. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan akibatnya ketika kita melakukan usaha dan pelayanan yang baik dan benar, ya, lalu kita taat kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, kemudian kita selalu tabah dan setia, pastilah kita disembuhkan. Nah, disembuhkan yang paling utama adalah disembuhkan dari dosa. Ya. Kalau sakit jasmani itu ya, hal dunia juga bisa menyembuhkan ya. Orang tidak beriman lalu minum obat sembuh. Tetapi kalau hal rohani, sakit rohani ya, itu hanya bisa dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Jadi lupa. Maka ketika kita sebelum menyambut Tuhan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Makanya sakramen Ekaristi itu adalah sakramen rahmat, keselamatan, dan kepulihan, kesembuhan dari segala sakit penyakit kita. Ya. Nah, itu bapak-bapak yang terkasih. Marilah kita selalu berdoa, mendengarkan suara Allah, ya, lalu kita memohon rahmat pengampunan, ya. Lalu kita ya selalu ya meminta jamahan Allah, karena jamahan Allah itu hanya berasal dari Allah. Dengan kuasa Allah lah makanya kita bisa dipulihkan dan disembuhkan. Luka-luka batin bapak-bapak terkasih yang mungkin sangat dalam, ya. Masing-masing bapak-bapak kan ya punya luka-luka batin yang luar biasa, apalagi sudah berada di tempat retret ini. Ya. Makanya butuh penghiburan setiap saatnya. Walaupun suasana ya mendengarkan ini cukup ngantuk, tetapi bapak-bapak ya sudah bertekun. Nah, bertekun itulah yang paling utama. Ya. Karena kalau kita tidak bertekun, ya, kerajinan kita kendor, kita hilang semangat, dan akibatnya kita selalu menyalahkan kondisi. Maka saya selalu katakan berdamailah. Berdamailah dengan diri bapak-bapak terkasih, berdamailah dengan situasi, berdamailah dengan musuh bapak-bapak, dan akibatnya bapak-bapak bisa berdamai dengan Allah, dan kuasa kesembuhan itu bisa bapak-bapak rasakan. Nah, itu tidak akan mungkin bapak bisa meminta kuasa kesembuhan itu dari hal lain, ya. Karena kuasa kesembuhan itu, kepulihan rohani bapak-bapak, itu hanya bisa Tuhan Allah yang pulihkan. Ya, takutlah kepada yang bisa membinasakan jiwa dan badan dan memasukkannya ke neraka, ya kan? Nah, siapa yang bisa memasukkan? Ya, Tuhan Allah. Dialah yang punya kuasa. Iblis tak punya kuasa. Ya. Jadi kita sering ditipu iblis. Nah, kita sering ditipu dunia ini. Kita sering ditipu oleh diri kita sendiri. Maka marilah kita selalu berdoa, selalu mendengarkan Allah, ya. Kemudian kita mohon rahmat, ya, pengampunan. Kemudian kita, ya, memohon rahmat Allah, lalu kita bisa mendapat berkat dan karunia Allah. Demikianlah pendalaman kitab suci kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi bapak-bapak terkasih. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, ya.
Ini semua adalah demi membangun rohani kita. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak-bapak terkasih. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Pak Loren sudah megang mic nih, luar biasa nih Pak Loren megang mic. Ya. Nah. Ya, silakan Pak. Tadi Bapak menjelaskan tentang umat dalam konteks Katolik itu kan umat yang punya jabatan, umat inti dan awam. Ya. Ya. Jadi kalau umat awam ini kalau menjadi umat inti kan tidak mungkin Pak. Ya, ada syarat khusus. Ada syarat khusus. Nah, terus terang dalam hati kecil kami juga pengen Pak membantu mereka. Pada umat kami dengan keterbatasan kami. Dan belakang ini seperti yang kita lihat ada orang-orang seperti Pak Edi, seperti Pak Nen. Nah mungkin Bapak punya petunjuk bagaimana supaya misalnya kalau kami yang punya keinginan untuk seperti mereka itu apa syaratnya dan prosedur. Baik Pak. Ini luar biasa kalau Bapak menginginkan menjadi seperti beliau-beliau itu, silakan. Jadi begini, umat awam itu kan semuanya awam Pak, ya. Baik diakon, imam, lalu uskup kan awalnya awam dia Pak. Setelah itu kan dia dilatih sekian lama, dididik sekian lama, kemudian sudah dididik sekian lama, ya. Paling cepat itu Imam Projo itu 8 tahun Pak. Kalau imam-imam yang terikat kongregasi ordo itu biasanya sampai 11-12 tahun baru ditabiskan. Ya kan? Nah, itu kan ada janjinya. Ya, mereka lalu kalau ordo itu ada kaulnya. Ya, mereka terikat. Nah, ketika itu kan ada juga mereka yang memilih hidup selibat untuk menjadi umat inti, biarawan-biarawati. Nah, lalu bagaimana dengan awam? Awam itu itulah disebut dengan ordo ketiga atau saudara Hinadina yang ketiga, atau ya ada bermacam-macam komunitas sekarang Pak. Misalnya kayak Soperdia yang SPD itu, ya kan? Nah, itu ada syarat-syarat khusus. Ya kan? Syarat-syarat khusus yang harus diikuti. Ya, syarat-syarat itu adalah kewajiban untuk hidup dalam persekutuan bersama. Ya, persaudaraan itu. Apakah kita awam ini tidak bersaudara? Kita sudah satu saudara dalam Kristus. Tetapi maksudnya untuk hidup dalam komunitas-komunitas itu pastilah ada syarat-syarat khusus yang harus Bapak penuhi. Misalnya, ya, kalau orang-orang yang ingin menjadi suster itu kan harus syarat khususnya adalah misalnya pendidikan. Sekarang Pak ada pendidikan, latar belakangnya minimal SMA. Selanjutnya yang kedua ya pasti harus perawan dan perjaka Pak. Ya kan? Karena nanti itu menjadi syarat mutlak Pak. Umurnya juga ya. Ada kongregasi-kongregasi yang masih bisa 40 tahun bergabung ya kan. Nah, masih ada syarat khususnya. Itu istimewa. Tapi rata-rata biasa usianya ya mulai dari tamat SMA sampai 25 tahun atau 30 tahun lah paling maksimal ya. Nah, ada juga kalau misalnya ya yang seperti komunitas-komunitas misalnya kayak Dominikan awam, kemudian Fransiskan awam, ya itu bapak-bapak tinggal ya menyampaikan kepada mereka, karena mereka pimpinan-pimpinannya kan begitu, pimpinan awamnya Pak. Misalnya Pak Bapak ya kayak Soperdia itu kan sama ya. Kalau di paroki kami itu ada Soperdia. Soperdia itu adalah awam yang pada prinsipnya hidupnya itu baik ya dan dinilai baik, dan umurnya ya rata-rata ya di atas 50 tahun Pak. Karena orang di atas 50 tahun itu dianggap sudah memiliki pertumbuhan iman yang cukup matang. Ya tidak juga mengatakan yang di bawah itu tidak cukup matang, ya silakan Pak. Mungkin dilihat kematangan karena ada pelayanan-pelayanan yang harus dilakukan. Karena kan ya pelayanan itu ya atau dalam persekutuan itu harus ada namanya diakonia. Karena gini Pak, untuk ambil tugas dalam 5 tugas gereja, liturgi ya, menguduskan, kemudian kerigma, mewartakan, orang hidup dalam persekutuan, koinonia. Lalu dia bisa diakonia, pelayanan. Berikutnya dia martiria, kesaksian. Nah, untuk itu Bapak mohon petunjuk dari Allah. Ya, kongregasi awam apa yang Bapak bisa ikuti. Jika misalnya ingin Fransiskan awam, silakan Pak. Dominikan awam silakan. Ya, itu yang dibuka. Nah, yang saya tahu di Kalbar ya, yang sudah ada ya, sepengetahuan saya itu ada 3 ya. Nah, itu
pastilah syarat-syaratnya. Kemudian tidak terbatas juga dalam keterikatan dengan persaudaraan-persaudaraan seperti itu. Kita juga bisa melayani dengan komunitas-komunitas awam lainnya, misalnya dalam komunitas doa Legio Maria, kemudian ada kerasulan keraiman ilahi, Pak, komunitas kerasulan keraiman ilahi, ya. Kemudian ada misalnya Legio Maria tadi yang saya sebutkan, kemudian ada komunitas KTM, ya, persekutuan doa karismatik, kemudian misalnya kegiatan-kegiatan, ya, organisasi-organisasi, misalnya kegiatan yang bersifat pelayanan, ya, misalnya married encounter untuk keluarga suami istri, ya, kemudian misalnya, ya, OMK untuk anak-anak muda. Sebenarnya semuanya diarahkan untuk melayani. Nah, pelayanan-pelayanan itu kan adalah rupa-rupa yang harus kita lakukan sebagai gereja. Gereja huruf kecil kan kita, gereja huruf besar itu adalah lembaganya. Nah, lalu syarat-syaratnya yang jelas, pastilah terikat atas anggaran dasar, anggaran rumah tangga, statutanya kan ada, Pak. Nah, Bapak tinggal mengikuti itu, kan begitu. Nah, ada juga kongregasi-kongregasi yang membuka, ya, beberapa tempat, misalnya di Eropa itu sudah terjadi, misalnya, ya, orang yang sudah duda atau orang yang, ya, mohon maaf, misalnya sudah janda, ya, bisa masuk ke umat inti itu, bisa, Pak. Yang penting dia sudah, ya, jelas melepaskan keinginan dagingnya lagi, kan begitu. Nah, keinginan daging ini kan sesuatu yang bisa menimbulkan batu sandungan, Pak. Ya kan? Orang yang sudah umat perjabatan saja karena keinginan daging, ujung-ujung dia mau jadi awam gitu, melompat turun, kan. Nah, begitu juga dengan kita. Nah, yang paling utama kita jangan sampai melepaskan diri kita dalam komunitas persekutuan hidup, ya, sebagai orang Kristiani itu, sebagai umat awam itu. Nah, itu yang jangan sampai kita lepaskan. Nah, jadi syarat-syaratnya, ya, saya pikir semua komunitas pasti ada syaratnya. Latar belakang pendidikan, kemudian pasti akan mengucapkan janji, Pak, janji, ya. Kalau kaul itu kan untuk makanya ada, ya, biasanya kaul sementara, ya kan, kemudian barulah kaul kekal, kan begitu, ya. Nah, itu kan, ya, beda kaul dengan janji itu kan, ya, kalau kaul itu dalam kongregasi, kalau misalnya janji itu dia tidak dalam kongregasi. Nah, jadi seperti itu, Pak Loren. Demikian. Mungkin ada lagi, Pak? Saya sendiri dulu kan pernah jadi ketua umat dari tahun 2009. Kok yang mau bermain? Prodiakon dari tahun 2005 sampai. Ya, Pak. Ya. Nah, cuman itu kan teritorial artinya lain. Oh iya, ya. Yang tadi dia itu apakah ada teritorial, ya, Pak? Oh iya, Pak. Setiap kongregasi itu kan harus izin uskup setempat, Pak, pelayanannya, Pak. Jadi pimpinan tertingginya tetaplah, ya kan, organisasi induknya itu, Pak. Kalau misalnya kayak asisten imam atau yang disebut di sini prodiakon, kalau misalnya di Jawa itu kan disebut, ya, memang itu istilah yang muncul, ya. Karena diakonia itu kan pelayanan, Pak, sebenarnya. Asisten imam tak lazim, namanya asisten imam tak lazim, Pak. Itu adalah orang-orang yang dianggap layak dan cakap oleh pastor paroki, diusulkan untuk membantu pelayanan pembagian sakramen ekaristi di gereja awalnya, Pak. Hanya khusus di gereja, tetapi berkembang, ya, karena kondisi. Misalnya, ya, pastor mungkin dalam keadaan yang, ya, butuh bantuan untuk pengantaran kepada orang-orang sakit, ya, sekarang berkembang pelayanannya. Bahkan pelayanannya berkembang pada pelayanan-pelayanan misalnya mimpin ibadat dan sebagainya, ya, karena kekurangan katekis dan sebagainya. Nah, mereka misalnya kayak Bapak kan dilantik oleh uskup, Pak, ya, kalau misalnya asisten imam dan prodiakon, dan itu ada jangka waktunya, ya kan, 1 tahun, 3 tahun 1 periode dan 2 periode paling maksimal. Tetapi tergantung lagi pastor parokinya apakah mengizinkan kembali Bapak menjadi asisten imam. Nah, kemudian teritorinya ya jelas di paroki itu, Pak. Ya, di paroki itu. Bahkan ada kesepakatan misalnya kayak di paroki kami, ya, kalau di lingkungan itu sudah ada asisten imamnya, ya di situ saja dia melayani. Kecuali dia diminta, ya, oleh asisten imam di lingkungan sebelahnya atau ketua lingkungan di sebelahnya karena tidak ada prodiakonnya untuk melayani pembagian, ya, itu. Tapi harus, ya,
seizin oleh pastor paroki sesuai dengan arahan dan pimpinan pastor paroki. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya yang kayak ya Fransiskan awam atau Dominikan awam, ya pasti dia punya teritori. Ya kan, ada ketua-ketua distriknya atau ketua wilayahnya. Tetapi dia harus tunduk kepada otoritas gereja Katolik yang tertinggi di situ. Otoritasnya apa, Pak? Ya kan, uskup. Jadi semua pelayanan itu harus dilaporkan kepada pimpinan tertinggi uskup. Ya, jadi semua, Pak, kongregasi apapun, baik untuk yang umat inti maupun ini ya. Kalau jabatan itu kan karena kehendak dari pimpinan tertinggi ya untuk mengangkat dia ya sebagai misalnya pastor paroki dan sebagainya. Nah, itu ada kontrak kerjanya, itu urusannya administrasi gereja lah. Ya, tapi kalau untuk yang seperti itu pelayanannya dia harus tetap ya berkoordinasi dengan ya pimpinannya atau provinsialnya ya, Pak. Kemudian ada batasan-batasannya, Pak. Batasannya apa ya kan? Sampai sejauh mana batasannya? Ya. Nah, karena kebutuhan pelayanan terutama di gereja Katolik itu kan awam harus terlibat karena memang jumlah awamnya berkembang terus, pelayanan itu harus konsisten, kontinu, dan pelayanan itulah yang menjadikan kita terang dan garam itu bisa nampak. Kan masa kita misalnya buka sekolah lalu tidak dipublikasikan, buka rumah sakit misalnya di dalam hutan misalnya, kan tetap harus dipublikasikan. Makanya kalau misalnya terang gitu tuh kita taruh di bawah gantang kan tidak kelihatan. Nah, begitu juga dengan pelayanan kita. Nah, itulah diakonia itu, pelayanan itu kan kita bisa lihat pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan ya kan. Nah, kemudian juga pelayanan-pelayanan bagi orang-orang yang menderita. Ya, misalnya kita lihat ada Alma misalnya untuk melayani anak-anak yang cacat ya. Jadi dikhususkan ada yang untuk anak-anak yang mungkin korban-korban ya macam-macam lah, korban kekerasan dan sebagainya. Ya, pelayanan-pelayanan itu tetap pelayanan karitatif itu harus ada yang mengurusnya. Nah, setiap kongregasi itu punya tugas khusus. Nah, lebih banyak mereka pada pelayanan pendidikan. Mengapa, Pak? Karena pendidikan itu bisa merubah mindset, mental, moral, dan akhirnya mereka ya memang mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, segenap akal budi. Karena pelayanan yang sifatnya dunia ini memang harus pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh umat yang dilayani atau masyarakat yang dilayani. Nah, pelayanan itulah yang menggambarkan bahwa kehendak Allah terjadi kepada orang yang dilayani. Nah, sekarang kan pelayanannya kan macam-macam ya. Mulai dari pelayanan yang sifatnya jasmani, rohani, kemudian kalau kita tahu ada pelayanan-pelayanan misalnya kayak paguyuban itu kan bagian dari bagaimana menciptakan diakonia itu terjadi dan umat itu terus terpelihara dalam Kristus Yesus. Nah, jadi seperti itu, Pak Loren. Baik, mungkin masih ada yang ditanyakan? Pak Andre ini dah lama tidak nanya nih, Pak Andre ini. Kalem-kalem ya Pak Andre atau belum datang? Belum datang ya? Sibuk kali sekarang ya. Biasa saya lihat agak terlambat beliau datang nih. Pak Atis mau ditanyakan, Pak Atis? Oh enggak ya? Pak Lulu mungkin, Pak Lulu? Enggak ya? Pak Agus nih enggak nampak ya? Udah keluar kah? Oh. Karena enggak nampak kamera. Ini ditanyakan Pak Agus? Oh, sudah jelas. Ya. Baik. Bagaimana kalau tidak ada kita sudahi ya? Baik. Terima kasih Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus atas perhatiannya. Sekali lagi jika ada hal-hal yang salah mohon dimaafkan. Ya, ini sebenarnya untuk kita saling menguatkan ya. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya agung, maka kami dipersatukan dalam kegiatan kami pada hari ini. Semoga apa yang kami telah dengarkan dan apa yang kami perbincangkan ini menguatkan selalu iman kami agar kami selalu melayani dengan penuh cinta kasih. Dan hilangkanlah dendam, iri hati,
amarah, emosi dalam diri kami yang mungkin akan menutup iman kami terhadap Engkau. Biarlah kami dapat mengampuni sesama kami. Berkatilah keluarga kami yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, terutama para istri, para anak, para cucu kami, agar selalu disertai oleh berkat-Mu. Berkatilah kami yang hadir di tempat ini, agar kami selalu menjadi pribadi yang hidup dalam kasih Kristus dan selalu melayani sesama kami. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.